Dikisahkan ada seorang kontraktor yang bekerja di salah satu perusahaan properti ternama. Di umurnya yang ke-50 tahun, terfikirkan olehnya untuk segera mengakhiri karirnya dan kembali bersama keluarganya yang selama ini sudah cukup lama ia tinggalkan. Materi yang selama ini ia cari sudah ia dapatkan. Harta dan dunia bukan lagi menjadi tujuan utamanya. Namun ia ingin mencari hakikat sebenarnya dari kehidupan ini. Ia ingin berbekal untuk menghadapi kehidupan yang hakiki, yaitu kehidupan akhirat kelak. Maka keesokan harinya, sang kontraktor kemudian mengajukan surat pengunduran diri kepada direkturnya. Sang direktur merasa keberatan dengan pengunduran diri kontraktor tersebut, karena di tangannya lah perusahaan banyak mendapatkan keuntungan. Hampir semua proyek itu berhasil dijalani oleh sang kontraktor ini. Akhirnya sang direktur kemudian memberikan satu syarat. Ia akan menerima surat pengunduran diri sang kontraktor tersebut dengan catatan sang kontraktor membuatkan satu rumah yang menjadi hasil atau karya terbaik dari kontraktor tersebut selama karirnya sebagai seorang kontraktor. Dan dia diberi waktu selama 1 tahun untuk menyelesaikan rumah terbaiknya itu. Sang kontraktor sebenarnya juga merasa keberatan dengan syarat dari direkturnya, karena ia ingin segera mengakhiri karirnya. Namun ternyata ia masih diberikan satu syarat oleh perusahaan, baru diterima surat pengunduran dirinya. Dengan sangat terpaksa, sang kontraktor kemudian membuat rumah tersebut. Karena keterpaksaan itulah, rumah tersebut bisa dia selesaikan dalam waktu 8 bulan saja. Lalu kemudian dia menemui sang direktur dan mengatakan, "Wahai Bapak Direktur, ini kunci rumahnya, saya serahkan. Dan saya sudah selesai melaksanakan syarat yang engkau berikan, yang perusahaan berikan kepada saya." Ternyata sang direktur menjawab, "Oh tidak Bapak, rumah ini adalah buat Anda. Rumah ini adalah milik Anda. Ini adalah hadiah dari perusahaan atas segala dedikasi dan pengorbanan Anda selama ini kepada perusahaan. Ambillah kunci rumah ini dan tinggallah di rumah tersebut." Sang kontraktor kemudian merasa lemas mendengar jawaban dari direkturnya. Ternyata rumah yang ia buat asal-asalan selama ini, yang ia buat dengan keterpaksaan selama ini, itu ternyata rumah untuk dirinya dan keluarganya. Itu sebagai hadiah dari perusahaan atas segala dedikasi dirinya kepada perusahaan. Nauzubillahi min dzalik. Jika itu terjadi kepada diri kita di bulan suci Ramadan ini, maka Ramadan ini harus kita jadikan menjadi Ramadan yang terbaik dalam kehidupan kita. Mengapa demikian? Karena kita tidak pernah tahu apakah kita dapat bertemu kembali dengan Ramadan di tahun yang akan datang. Maka sudah sepantasnya kita kemudian untuk fokus dan memaksimalkan diri kita untuk beribadah di bulan suci Ramadan ini. Jangan sampai kita bernasib sama seperti sang kontraktor tadi. Karena ternyata dia melakukannya dengan asal-asalan. Dia melakukannya dengan tidak sungguh-sungguh dan tidak ikhlas. Ternyata justru itu adalah hasil terakhir dia. Dan dia mencatatkan dalam sejarah, membuat rumah yang paling buruk dalam catatan karirnya. Kita tidak ingin Ramadan kita seperti itu pada kesempatan tahun ini. Karena kita tidak tahu apakah kita akan bertemu dengan Ramadan di tahun yang akan datang. Maka jadikan ini Ramadan yang terbaik. Salat-salat kita adalah salat yang terbaik yang pernah kita lakukan. Saum kita adalah saum yang terbaik yang pernah kita lakukan. Tilawah kita adalah tilawah terbaik yang pernah kita lakukan. Sedekah kita sedekah yang terbaik yang pernah kita lakukan. Dan semua amal ibadah yang kita lakukan pada Ramadan tahun ini adalah amal ibadah terbaik yang pernah kita lakukan. Karena bisa jadi ini adalah Ramadan terakhir kita.